bisa jadi suami yang baru, jadi istri yang baru, daripada istri cari suami yang baru. Lebih baik kita berubah jadi suami yang baru. Amin. Ya. Apalagi dosa terhadap sesama. Pernah tidak sepanjang 2022 geger dengan tetangga? Ada. Geger dengan teman kerja? Ada. Masa tidak ada? Bagus kan dipuji. Ada. Berarti dewasa sekali jemaat. Ada. Terima kasih Tuhan. Itu pernah geger dengan tetangga, teman kerja, rekan pelayanan. Puji Tuhan bahwa kalau tidak ada, kalau ada kamu, ini waktunya sudah, ini waktu. Tinggalkan semua yang di belakang. Tapi kalau ada yang pinjam barang, pinjam uang, kasih kembali ya. Kalau gembala bilang aku lupakan di belakang, jangan saudara. Kalau yang utang saya selalu bilang itu tidak bisa didoakan di tengki, kasih kembali. Minta ampun sama Tuhan betul. Kita bapak, kok saya pinjam dia cuma sedikit sama Bapak. Kok dia kaya setengah mati begitu? Saya tidak kasih kembali itu tidak apa-apa. Dia tidak mungkin miskin gara-gara saya tidak kasih kembali dia Tuhan. Dan kalau saudara kalau engkau tidak kasih kembali dia tidak apa-apa. Dia tetap diberkati Tuhan. Tapi engkau apa-apa. Iya tidak? Iya tidak? Jangan utang banyak. Tidak. Saya tahu ini muka-muka tidak ada utang semuanya. Iya. Kenapa saya kasih tahu kalau ini muka-muka tidak ada utang? Supaya saudara bisa kasih tahu yang tidak ada di sini. Yang ada utang itu. Iya toh. Kita bisa kasih tahu. Tinggalkan itu semua di belakang. Apalagi dosa terhadap diri sendiri. Ada dosa terhadap diri sendiri, ada. Dosa apa Bapak Gembala? Sederhana, saya mau kasih tahu coba. Apa? Saya dapat satu, kurang disiplin. Itu saya. Kurang disiplin. Atau semua sini sudah disiplin? Kalau ayo kita sama-sama berubah ya. Kita sama-sama berubah. Disiplin apa? Satu, disiplin berdoa. Apalagi? Tadi di grup Ibu Krisi bilang begini, ayo kita kerahkan para pasukan, kita mulai disiplin berdoa lagi. Doakan jemaat Tuhan, ini kursi banyak yang kosong. Oke, kita berdoa lagi. Disiplin apa? Disiplin baca firman Tuhan. Disiplin apa lagi coba? Disiplin olahraga. Nah ini saya betulin. Saya dulu suka sekali untuk rajin olahraga. Kalau sore-sore jam 4 pasti putar di jalan air tadi. Dulu. Tapi begitu pas masuk musim hujan, stop. Hujan sudah berhenti, saya tidak lanjut juga. Kenapa? Tidak disiplin. Apalagi kurang disiplin jaga makan. Tuhan resolusi tahun ini dari 78 dia mesti turun jadi anak buah. Saya pikir resolusi bagus. Tuhan saya puasa. Betul tujuan. Tapi tiap kali dia buka puasa habis. Anak tidak dapat makan. Dia basket bersih semua. Ini namanya hayat tunda dan balas dendam. Begitu sudah habis makan, kami cerita kami di rumah. Anak cerita, bapak cerita apa? Kasus habis makan malam jam 7, semua sepakat dia. Oke, Roland yang tidak, kalau Roland dia baik. Yang lain yang kita diet, kami suami istri diet. Oke. Jam 7 habis makan. Nanti kalau duduk nonton TV sambil tunggu jam berdoa sebentar, mata mulai ilianan lihat sakit. Ada cemilan. Orang kalau cemilan baru saudara cemilan apa ya saudara? Kalau cemilan kan dikritikan. Iya toh? Ini roti bakar Bandung 2 saudara. Itu bukan cemilan. Itu makan reke 2.
Ini tidak disiplin namanya. Dosa terhadap diri sendiri. Apalagi yang perlu kita tinggal. Saya duduk kemarin, jujur ini saya, bukan untuk sama-sama, ini saya. Saya bilang begini, Tuhan, 2022 saya terlalu baperan, 2022 saya terlalu sensi, sehingga hal yang mestinya tidak jadi masalah. Masuk 2023 saya kepingin untuk tidak sensi, saya kepingin untuk tidak baperan. Apa-apa salah, apa-apa simpan di hati, itu bikin kita apa-apa hal yang bukan masalah jadi masalah. Ada yang begitu? Pasti tidak ada, itu cuma saya sendiri. Ada. Puji Tuhan ada kamu. Ayo kita bertobat rame-rame. Apalagi yang perlu kita tinggalkan, kegagalan. Pernah gagal tuh resolusi. Ada orang bilang begini, dari 2019 bikin resolusi mau langsing, 2020 juga bikin yang sama, sampai hari bukan tambah tempes, tambah gembur. Stop itu resolusi. Kalau itu masih gagal terus bikin yang baru. Bayangkan bikin saja masih gagal, apalagi kalau tidak tambah gembur. Saya tidak sedang tidak. Saya. Karena kemarin waktu talk show saya duduk di sini, saya Pak Nana bilang begini, kami lihat Bapak sadar begini itu perut sumaju. Tidak, saya bilang saya sedang kasih tunjuk perut yang diberkati Tuhan. Perut yang diberkati Tuhan. Begini sebenarnya, ini alasan kecil, bukan untuk alasan sebenarnya. Kalau kita perlu ada kembung sedikit, biar uang tidak ada, orang tidak percaya bahwa kita uang tidak ada. Karena orang lihat ini makmur. Iya toh? Jadi sedih. Kalau perut ada gembung sedikit, senyum terus, orang pikir makmur pasti. Dan saya bilang amin, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan. Amin. Nah, agak pusing sedikit, kalau ketika orang lihat gembung senyum terus, yang datang ke rumah minta pinjam uang kan tidak sedih. Saya mesti berburu sama Ibu Kristen, bagaimana cara hadapi orang-orang begini. Ternyata Ibu Kristen punya cara sendiri. Kalau saudara tahu caranya, kebaikan. Haleluya. Jemaat Ibu Kristen itu cuma contoh saja. Amin. Saya sengaja pakai Ibu Kristen itu karena beliau tidak pernah tersinggung dengan saya. Amin. Yes. Oke. Poin yang kedua, terakhir. Amin. Poin yang kedua, aku mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Tadi sudah tinggal semua di belakang. Apa? Fokus sama visi. Makanya perlu sekali punya visi. Oke, kalau visi komunitas kita sudah punya. Jadi jemaat yang tumbuh dewasa, mau tumbuh dewasa masuk komsel. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian, di 2023 saya desa kita jemaat Tuhan, tidak cukup kita beribadah cuma 1 minggu 1 kali. Yang belum terlibat dalam komsel, ayo masuk komsel. Amin. Dalam komunitas komsel itu, kenapa kita saling support satu dengan yang lain, saling tegur satu dengan yang lain, saling kompak satu dengan yang lain. Kita jadi keluarga kecil yang dikenal. Kadang-kadang begini, dalam jemaat sebesar ini, pada berbesar juga, perhatian kita kadang tidak bisa fokus karena lumayan banyak. Tapi kalau kita ada dalam kelompok kecil 10-20 orang, kita kenal persis dia tinggal di mana. Bukan cuma itu, dia kerja apa, makan minumnya seperti apa. Begitu dia pasang muka sedih-sedikit, kita tahu dia bermasalah. Iya toh, dia pasang muka kasihan sedikit, tidak perlu kasih di WA group. Kita tahu dia bermasalah, kita bisa cepat bertindak. Ada quick response. Kita bisa datang. Jadi saya ajak kita, ayo di tahun ini terlibat semua dalam komsel. Di komsel kita mulai bertumbuh. Amin. Kita bukan buat hadis. Kita sudah punya 3 komsel saat ini. Ada komsel pemulihan tanpa batas di WU. Ada komsel peduli kasih di Nangahure.
Ada komsel rumah dia dalam kota. Saya tinggal tunggu Om Dani lapor saya. Bapak kami mau mulai. Dia Pak tidak paksa Om Dani. Itu butuh Iya. minta Tuhan. Amin. Karena untuk menggembalakan orang-orang itu perlu kita tambahkan fitur-fitur dalam diri kita. Iya. Saya sejak di Tuhan taruh sebagai gembala, saya betul-betul berdoa untuk fitur gembala ditambahkan. Kenapa? Karena saya punya kekurangan kecil tapi fatal. Apa tuh? Mungkin ada yang biasanya ketemu orang, lihat muka kenal, nama lupa. Saudara orang ini, aduh Bapak Gembala, aduh Bapak Pendeta, halo, dapat disahkan. Saya beberapa kali di Roksi, di Rejeki, waduh dengan hebohnya mereka kata, Bapak apa kabar, Mama di mana, Mama ada di dalam. Mama masih cepat dalam hatiku cepat datang, tahu sampai. Bercerita, ngobrol. Lama masih bercerita sekitar 5 menit. Kami lagi kita masih mencari belanja. Udah, sabung Tuhan berkati begitu dia cantik. Kenapa? Kan dia lama tidak gereja. Jadi kalau lama tidak gereja, saya lupa ke jamaah. Ini penting juga. Padahal kan Tuhan bilang begini, gembala itu mesti kenal domba. Amin. Dia panggil domba dengan namanya, betul? Amin. Amin. Nggak bayangkan kau satu domba. Nah waktu itu saya berdoa Tuhan kasih saya fitur ini. Amin. Kaki saya. Makanya jangan heran kalau saya pas di situ, kalau Bapak Isa doa biarkan saya ada di pintu atau terakhir, saya suka sama orang pakai itu nama, begitu. Jadi kadang-kadang Ibu Yale, Shalom, Tuhan berkati, Bapak Iman, Tuhan berkati. Kalau saya sebut nama itu, Ibu Fitri, Tuhan berkati. Untuk apa? Supaya saya hafal itu nama. Jangan sampai lupa. Pak William juga begitu. Pak William kata dia, Shalom. Karena kalau lupa nama, ribut. Lupa nama ribut. Kalau saya mau cerita, ada satu cerita, tema cerita banyak. Apa itu saudara? Jadi kita mesti punya visi rohani bisa ada. Visi dalam keluarga perlu tidak? Halo? Visi dalam keluarga perlu tidak? Perlu. Ada yang bikin resolusi tahun ini keluarga? Duduk sama-sama suami istri. Tahun ini kita mesti punya tanah sendiri. Perlu tidak yang begitu-begitu? Perlu. Mama, ini motor kita sebagai 17 tahun. Ini kalau udah disemati lama, Mama gendut begini. Kalau udah disemati lama, dia udah suruh bohong. Mama mau tambah langsung, sekarang mau langsung. Nah, sekarang jadi kemana kalau kita menganggap Tuhan, minimal tahun depan Tuhan kasih kita mobil, biar dia tahun 2010 juga. Tapi kan itu perlu rencana toh. Amin. Itu hanya misi. Mama, ini anak dosu desa. Dia kuliah di mana? Maka untuk dia kuliah kita siap uang gerak. Pernah berpikir begitu? Itu perlu juga dipikirkan, saudara. Pelan-pelan tetapkan. Jangan bilang begini, kita mengalir seperti air. Nanti Tuhan pasti siapkan. Itu antara bagaimana yang goblok beda tipis. Iman goblok beda tipis. Tuhan kasih kita pikiran, hikmat untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Amin. Bukan bilang begini, dia itu Bapak itu sumber, Bapak Gembala yang bilang. Betul saya bilang begitu, saudara. Tapi Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Yes. Minggu depan saya akan khotbah tentang jangan khawatir, saya khotbah pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu visi yang begitu. Saya berharap setiap jemaat yang di Shalom punya visi. Baik itu visi komunitas kita sudah punya, visi rohani sendiri. Tadi saya bilang ayo masuk komsel, tapi semua punya visi sendiri. Tuhan, di tahun ini saya kepingin untuk baca Kejadian sampai Wahyu itu betul-betul selesai.
Tuhan, saya kepingin untuk tahun ini tiap jam 5 itu betul-betul saya sudah ada di hadirat Tuhan. Tuhan, saya ingin supaya tahun ini saya jadi berkat buat orang lain. Sepanjang tahun kemarin Tuhan, saya terlalu saya terlalu pikir diri sendiri, saya terlalu pelit sehingga semua berkat saya pegang sendiri. Hari ini tahun ini saya ingin mulai berbagi meskipun sedikit. Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang supaya saya bisa berbagi. Saya selalu bilang, percayalah kalau kita berbagi dengan orang lain, itu itu lebih basah duluan sebelum tanaman basah. Amin. Amin. Yes. Kita pasti diberkati Tuhan. Yang terakhir, ini terakhir dulu. Ini terakhir dulu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita bilang fokus sama Kristus. Fokus sama Kristus. Kenapa saya bilang kita perlu pikirkan perkara yang di atas? Kita urus soal makan minum, kita urus soal kerja, itu semua penting, itu semua perlu. Tapi saya kasih tahu ini simpel sekali. Semua yang kita kumpul hari ini dengan semua jabatan, semua usaha yang kita punya dan berhasil kita kumpul, saya mau tanya nih, waktu kita mati kita bawa tidak? Datang kosong, bilang kosong. Artinya apa? Semua yang Tuhan izinkan kita punya hanya untuk fasilitas kita pakai selama hidup. Tuhan tidak. Di sini cuma 70-80 tahun. Di sana kayak artinya gini, kalau untuk anak-anak sekolah kita siapkan asuransi, ya kan? Untuk kesehatan kita besok-besok kalau sakit ada BPJS. Kenapa? Itu asuransi untuk nanti kalau ada apa-apa. Saudara sudah siap asuransi untuk kekekalan? Wahyu bilang, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka beroleh istirahat dan segala perbuatan mereka menyertai. Mobil tidak menyertai, kulkas tidak kita bawa, rumah tidak bawa, tanah tidak. Perbuatan kita selama ini menyertai. Ikut. Hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu perbuatan baik yang selalu kita buat, ada hitungan-hitungan. Di kekekalan, apa yang jadi hitungan di sana, apa yang berharga di sana, mari kita invest mulai sekarang. Sesimpel itu. Sesimpel. Kalau untuk senang-senang, cara tiap orang nikmati senang beda-beda. Orang lain untuk senang mesti sampai Singapura, masuk sampai Disneyland, kopi juga harus apa. Kalau buat saya nonton petasan di Jalan Eltaret itu susah nanti. Iya toh? Jalan-jalan keliling kota Momeri buat saya justru bahagia kalau bersama keluarga. Yes. Cari bahagia bersama keluarga, cari di dalam Tuhan. Amin. Kalau boleh dibahagia, bawa keluarga masuk dalam konser. Keluarga mau diubahkan Tuhan, rumah tangga mau berubah jadi surga, ego jadi berkat buat orang. Yes. Amin. Amin. Yes. Amin juga buat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, biar ini jadi berkat bagi kita.